Nah, sekarang kami akan menjelaskan tentang kesetimbangan kimia. Bersama saya Abdul Sarif, saya Al-Fazil Muntoikon, saya Mega Labuan, saya Sedulur Lama, dan saya Musradi Hamadinsa. Nah, sebelum kami masuk ke pembahasan, kami akan menjelaskan beberapa tujuan pembelajaran kami, yaitu yang pertama, kami akan menjelaskan apa itu kesetimbangan kimia. Yang kedua, kami akan menyebutkan ciri-ciri kesetimbangan kimia. Yang ketiga, kami akan menjelaskan tentang reaksi kimia. Yang keempat, kami akan menjelaskan pergeseran keseimbangan kimia. Yang kelima, kami akan menjelaskan tentang tetapan kesetimbangan kimia. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia adalah di mana keadaan reaksi bolak-balik, di mana laju reaksi, reaktan dan produk sama dan konsentrasi keduanya tetap. Reaksi akan terjadi terus-menerus secara mikroskopis sehingga disebut kesetimbangan dinamis. Teman-teman, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kesetimbangan kimia. Ciri yang pertama yaitu sistem tertutup. Artinya, produk dan reaktan tidak ada yang meninggalkan sistem, semua berada di sistem. Dua, yaitu reaksi bolak-balik. Artinya, zat produk dapat kembali ke reaksi membentuk reaktan. Ciri yang ketiga yaitu bersifat dinamis. Artinya, reaksi bolak-balik berlangsung terus-menerus dalam dua arah dengan laju reaksi reaktan secara mikroskopis. Sudah. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan tentang pergeseran keseimbangan kimia. Suatu sistem keseimbangan dapat berubah jika mendapat pengaruh dari luar. Perubahan tersebut bertujuan untuk mencapai keseimbangan baru, sehingga disebut dengan pergeseran keseimbangan. Hal ini sesuai dengan penelitian seorang profesor, Henry Louis Le Chatelier, yang berkebangsaan Prancis, yang kemudian dikenal dengan asas Le Chatelier. Bunyi dari asas tersebut adalah jika suatu sistem keseimbangan dapat pengaruh dari luar, maka keseimbangan akan bergeser sehingga minimalisir pengaruh dari luar. Dengan demikian, sistem mencapai keseimbangan kembali. Ada beberapa faktor keseimbangan kimia, yaitu satu, konsentrasi zat. Jika konsentrasi zat ditambah, keseimbangan bergeser ke arah lawan zat tersebut. Jika konsentrasi zat dikurangi, keseimbangan bergeser ke arah zat tersebut. Dua, tekanan. Jika tekanan diperbesar, keseimbangan bergeser ke arah koefisien kecil. Jika tekanan diperkecil, keseimbangan bergeser ke arah koefisien besar. Jika volume diperbesar, keseimbangan bergeser ke arah koefisien besar. Jika volume diperkecil, keseimbangan bergeser ke arah koefisien kecil. Yang keempat, suhu atau temperatur. Jika suhu dinaikkan, maka laju reaksi bergerak ke arah endotherm atau delta sama dengan tambah. Jika suhu diturunkan, maka laju reaksi bergerak ke arah exotherm atau delta sama dengan kurang. Nah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang reaksi kimia. Reaksi kimia dibagi menjadi dua, yaitu reaksi satu arah irreversible dan reaksi dua arah reversible. Reaksi irreversible merupakan reaksi kimia yang reaksinya berubah menghasilkan produk, tetapi produk tak dapat membentuk reaksi kembali. Reaksi irreversible ditandai dengan satu arah, contohnya NaOH tambah HCl menghasilkan NaCl tambah H2O. Reaksi dua arah atau reversible. Reaksi dua arah merupakan reaksi bolak-balik, yaitu reaksi berubah menjadi produk dan produk dapat kembali membentuk reaksi. Reaksi reversible ditandai dengan dua arah.
Contohnya N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH2. Tetapan kesetimbangan kimia. Pada bab sebelumnya kita telah mempelajari bahwa kesetimbangan kimia berubah sesuai dengan kondisi reaksi. Namun pada suhu tetap, perbandingan konsentrasi bereaksi dan konsentrasi hasil reaksi dalam reaksi kesetimbangan mempunyai harga tetap. Hubungan tersebut pertama kali dikemukakan oleh Cato Goldberg dan Peter Wage pada tahun 1864 sebagai hukum kesetimbangan. Hukum kesetimbangan menyatakan bahwa dalam keadaan setimbang pada suhu tertentu, hasil kali konsentrasi hasil di reaksi dibagi hasil kali konsentrasi per reaksi dalam sistem kesetimbangan yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya mempunyai harga tetap. Hasil bagi tersebut dinamakan tetapan kesetimbangan. Sebagai contoh tetapan kesetimbangan untuk reaksi 4HC1 tambah O2 tambah 2 menghasilkan 2H2 tambah 2C1 atau yang ditulis dengan KC dalam kurung H2O tutup kurung pangkat 2 kali dalam kurung C1 2 tutup kurung pangkat 2 per dalam kurung HC1 tutup kurung pangkat 4 kali dalam kurung O2 4HC1 tambah 02 menghasilkan 2H2 tambah 2C1 2 sama dengan atau yang ditulis KC sama dengan H2O pangkat 2 kali C12 pangkat 2 per HC1 pangkat 4 kali O2. Tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi K. Tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau yang disingkat dengan KC merupakan tetapan kesetimbangan yang dihitung berdasarkan konsentrasi zat dalam reaksi. Untuk reaksi Ya. untuk reaksi 4HC1 tambah O2 menghasilkan 2H2O
tambah 2C12. Satuan konsentrasi yang digunakan adalah molar atau yang disingkat dengan M besar, sehingga satuan Kc sama dengan M pangkat 2 tambah 2 kurang 4 tambah 1. Tetapan kesetimbangan hanya dapat ditentukan dari reaksi yang telah mencapai kesetimbangan. Reaksi kesetimbangan homogen. Dalam reaksi kesetimbangan homogen, tetapan kesetimbangan atau Kc dihitung dari konsentrasi tiap-tiap zat dalam reaksi dipangkatkan koefisiennya. Fe 2O4 tambah 4H menghasilkan 2Fe tambah 4H tambah 4H2O atau yang ditulis dengan Kc sama dengan dalam kurung Fe tutup kurung pangkat 2 kali H2O pangkat 4 per dalam kurung Fe2O4 tutup kurung dikali H2 pangkat 4. Reaksi kesetimbangan heterogen. Reaksi kesetimbangan heterogen. Persamaan tetapan kesetimbangan heterogen hanya mengandung komponen yang konsentrasi atau tekanannya berubah selama reaksi berlangsung, yaitu spesies yang berupa larutan atau yang disimbolkan dengan A kecil dan Q kecil, dan gas yang disimbolkan dengan G kecil, zat padat murni yang disimbolkan dengan S kecil, dan zat cair murni yang disimbolkan dengan L kecil tidak disertakan dalam persamaan tetapan kesetimbangan karena konsentrasi dianggap tetap. Oh jeda. Diam. Tetapan kesetimbangan tekanan parsial atau yang disingkat dengan KP. Dalam sistem kesetimbangan gas, tetapan kesetimbangan biasanya dinyatakan berdasarkan tekanan parsial gas. Tetapan kesetimbangan ini dinyatakan dengan lambang Kp Tetapan kesetimbangan tekanan parsial adalah hasil kali tekanan parsial gas-gas hasil reaksi dibagi dengan tekanan parsial gas-gas per reaksi setelah masing-masing dipangkatkan dengan koefisien menurut persamaan reaksi kesetimbangannya.
Dengan demikian yang disertakan dalam persamaan tetapan kesetimbangan tekanan parsial atau Kp hanya fase gas atau G. Contoh yang dirumuskan dengan 4Hc1 fase gas tambah O2 fase gas menghasilkan 2H2O fase gas dengan Kp sama dengan dalam kurung pH2O pangkat 2 dikali dalam kurung dengan 4Hc1 fase gas tambah O2 fase gas menghasilkan 2H2O fase gas dengan Kp dalam kurung pH2O pangkat 2 dikali dengan dalam kurung PC12 pangkat 2 per dalam kurung PHC1 pangkat 4 dikali PO2 dikali dengan PO2. Contoh soal. Kaki-kaki apa? Pada suhu tertentu di ruang 1,5 liter terdapat 0,10 mol gas NH3, 0,015 mol gas HC1 dan 0,25 gas NH4C1. Tekanan gas sebesar 80 mm Hg. Berapakah tekanan parsial tiap-tiap gas dalam ruang tersebut dalam cm Hg? Hitunglah tetapan kesetimbangan reaksi tersebut. Itu ya. Pembahasan jumlah mol gas dalam ruang sama dengan mol NH3 tambah mol NHC1 tambah mol NH4C1 sama dengan dalam kurung 0,10 tambah 0,15 ditambah dengan 0,25 tutup kurung menghasilkan sama dengan 0,5 mol. Tekanan total gas sama dengan 80 mm Hg sama dengan 8 cm Hg. Tekanan parsial NH3 dalam kurung PNH3 sama dengan mol NH3 per mol total dikali dengan P total sama dengan 0,10 per 0,5 kali 8 cm Hg sama dengan 1,6 cm Hg. Tekanan parsial NHC1 dalam kurung PHC1 sama dengan mol HC1 per mol total kali P total sama dengan 0,15 per 0,5 kali 8 cm Hg sama dengan 2,4 cm Hg. Tekanan parsial NH4C1 dalam kurung PNH4C1 sama dengan mol NH4C1 per mol total dikali dengan P total sama dengan 0,25 per 0,5 kali 8 cm Hg sama dengan 4 cm Hg. Reaksi NH3 fase gas menghasilkan NH4C1 fase gas. Tekanan kesetimbangan atau yang disingkat dengan Kp sama dengan PNH4C1 per PNH3 dikali dengan PHC1 sama dengan dalam kurung 4 dibagi dengan 1,6 kali 2,4 sama dengan 1,042. Hubungan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau yang disingkat dengan UTC dengan tetapan kesetimbangan tekanan parsial atau yang disingkat dengan Kp. Tekanan parsial gas bergantung pada konsentrasi, suhu dan volume gas tersebut. Berdasarkan persamaan gas ideal, tekanan gas dapat dirumuskan dengan P sama dengan nRT per V, P sama dengan CRT dengan keterangan P sama dengan tekanan gas atau yang
Newton per meter kubik. N sama dengan mol gas, R sama dengan tetapan gas, T sama dengan suhu atau Kelvin, dan V sama dengan volume atau meter kubik. Disosiasi. Disosiasi merupakan peristiwa penguraian suatu zat menjadi beberapa zat lain yang lebih sederhana. Menurut reaksi kesetimbangan, disosiasi dirumuskan dengan kecil sama dengan habis diskusi kalau tak boleh ya, sudah. Dapat dirumuskan dengan A sama dengan mol terurai per mol mula-mula. Demikianlah presentasi dari kami. bila ada kesalahan dalam video kami mohon dimaafkan. Motivasi dari kami yaitu harus rajin belajar walaupun dalam keadaan COVID-19. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.